bisa jangankan Pak Prabowo nih ya, camat kan dia lurah, camat, wali kota, gubernur, ya kan, presiden. Nah, iyalah, PPATK, KPK, BNN semua gua tag, ya. Itu Adel, itu nggak usah dibahas, Del. Kan kita influencer, kan kita bukan bujar. Bujar masa mereaction kayak gitu-gitu. Kita fokusnya sama idola kita dong. Ayang Gio sama Mami O. Apa MB dibungkam? Nggak tahu gua dibungkam siapa. Yang pasti dia diam dan menghilang. Pokoknya gue udah tandain yang tadinya bersuara, begitu gue masuk, bungkam semua. Karena apa? Karena gue mau serius. Bilang tentang pejabat, keluarga gue pejabat, kepala bapak kau. Baru aja lurah, banyak gaya kau. Oh, pantesan gak kelihatan mau-maunya dibungkam. Iya, mana gue tahu ya kan? Sama anak mama sih. Dibungkamnya sama anak mama sih. Nah itu makanya agak ada kecurigaan tersendiri gue. Kenapa dia masih dibiarin ya? Ada apakah gerangan? Ada aposke? Jangan-jangan keributan ini rencana pasangan ini sebenarnya. Bisa saja. Bukan. Gini, ada dua kemungkinan ya. Ada dua kemungkinan. Di Komal sih tadi bilang jangan panggil dia itu namanya Bening, panggil aja dia namanya Nyemot. Nyemot panggil ya. Nyemot karena nyemotnya pernah lepas sekampung. Nyemot piaraannya. Apa tadi gue mau bahasnya, lupa gue. Apa ya? Oh, direncanakan. Ada dua opsi. Mereka merencanakan sesuatu untuk uang. Dan yang kedua adalah si Nyemot, ya. Si Nyemot ini tidak sendiri untuk menduiti si MB. Katanya rumahnya mau disengketa kah? Apa karena bukan karena itu, karena persoalan keluarga. Sering datang DC, sering datang pengacara, sering datang kayak preman-preman gitu kan, karena dia ada konflik internal juga. Apapun itu, tapi sekarang bukannya lagi kasus dia sama MB, tapi sama banyak orang. Betul, tapi MB kalau dia diam dan membiarkan si Nyemot itu yang berkoar-koar, ya gue anggap lu kerja sama, gitu aja. Apakah ada konsekuensinya? Ada lah. Gue bacotin gak di Komal, di VT gue buat, gila lo. Gue dukung istri sah. Iya juga aneh MB ngilang, iya. Mencurigakan jadinya si MB, iya. Otaknya siapa? MB ini sebenarnya korban. Korban loh. Berak pinjol suruh aja. Makasih Kak, siap Bang. RK ini adalah lelaki yang pernah hilaf. Tapi si Nyemot itu adalah perempuan yang tidak pernah hilaf dalam hidupnya. Bahkan dia bukan menyadari kesalahannya, malah dia bodoh amat. Ya kalau bodoh amat ya udah, orang akan membahas kau gitu. Dan gue akan mendukung istri sah. Gitu aja. Masa punya standar ganda? Ya enggak? Mau kondau diituin, dihina, dinajis-najisin. Tapi pelakornya nggak dibahas, kan kocak. Yang dibilang apa? RK laki-laki nggak beres. Ya lu perempuan beres, emang beres lu. Ya minimal dia tobat, lu enggak gitu loh. Minimal RK tobat, lu enggak. PA. Hidup susah.
Lagi bahas siapa Kak? Lagi bahas hatersnya Wen. Hatersnya Wen katanya pejabat. Keluarganya, siapa yang berani ngapain dia? Rumahnya di pinggir kali ternyata. Makin petantang-petenteng aja tuh, biarin aja. Biarin aja. Mulai sekarang juga gue kalau ngebahasnya mau sendiri. Gitu. Saya memang pernah hilaf tapi saya tidak berusaha memeras orang yang sudah kasih dia makan tepat. Mak jelek nggak tuh? Halo Bang Iwan Puhaba, Kiban, Kalawetnyo. Kenapa pakon anak hater sudah di kampanye sama Ruru, udah nanti gue bongkar semua. Apapun yang terjadi jangan mau damai ya, ke apa pula damai. Tak ada lah tuh, macam mana nak damai. Nggak ada itu. Kirain MB bungkam karena dikondisikan karena dikasusin. Enggak, dia dibungkam. Dia dibungkam aja demi kepentingannya sendiri. Kalau kayak gitu berarti dia nggak peduli dengan teman-teman yang ngebelain dia dong. Kalau mau dibungkam dua-dua dong. Masa yang satu dibiarin, yang satu dibungkam? Apaan? Nggak ada itu. Masa mendukung cewek oon? Enggak lah, gue nggak suka cewek oon gue. Susah dapat cowok NPD Kak, masalahnya yang kita. Jadi menghilangnya MB hari ini dibungkam pakai apa Kak? Gue terawang. Pakai Sandra. Lo akan gue kasusin. Lo jangan main-main. Lo akan gue hilangkan dari sosmed. Rezeki lo akan gue habisin. Udah gitu. Makin pinjol aja. Iya. Makin seru aja. Iya, tunggu dia. Gue punya fans club Sargio untuk menyerang si sampah masyarakat ini. Hah? Oh, kata MB dia berani mana? Kok nggak komal? Kok nggak muncul? Harusnya kalau punya kesepakatan sama-sama bungkam, muncul dong. Ya kan? Kalau dia muncul dong lu. Iya dong. RK aja berani muncul. RK loh. Berani muncul dan berani dihujat. RK loh. Kenapa orang nggak bisa membungkam RK? Karena bininya di sisinya. Nggak bisa dikasusin. Paling nanti ada yang bilang udahlah kayak gini. Nggak ada. Kalau untuk anak jangan toleransi karena ada banyak orang tua yang memperjuangkan marwah anaknya. Sosok yang membungkam siapa sih Kak? Pengen silaturahmi. Hanya Tuhanlah yang tahu jerit tangis di hatiku. Halo Kak Erna. Oh, kita sama ini dengan dia sok juga jadinya Kak. Tapi kalian tidak perlu membayar karena ini komplotan menurut gua. Menurut gua malam ini gua bilangnya begitu. Kalau besok gak tahu ya, tergantung situasi. Mungkin kita anggap aja malam ini dia ketiduran, ya gak? Hanya Tuhan yang tahu, kita tahu lagi. Manggilnya nyemot, jangan itu. Jonas, lu gue bilang ya, itu temen lu si Elgiva itu kan yang dulu, itu temen lu yang Elgiva apa bukan sih? Coba. Iya kan? Kok bisa ke sana dia? Kau nggak punya konspirasi kan sama dia?
Iya bener Kak, iyalah. Gak usah takut ya Bang RK, gak ada. Gaskan, biar aku yang buka cala. Gak ada itu. Lagi diikat, Radit lagi diikat di gua Kak, dia gak, apa sih berak lu ngomong, ngetik yang bener tah, capek gua bacanya. Hola sayang, Kak Ana sama Kak Erna sayang-sayangan ya. Pola-pola tai ini, pola-pola udah kalau kata orang Medan, ini agak kasar memang, tapi makna filosofinya dalam. Tahu nggak? Gini, ada dua. Jalan yang kau lewati itu aku yang sapu. Itu satu. Yang kedua, otak kau udah di selangkangan aku. Artinya, kau beranak dari pukiku. Aku yang tahu kau kayak mana. Ya kan? Jalan kau itu aku yang nyapu. Ya kan? Jadi aku yang duluan tahu apa yang ada di dalamnya baru kau lewat. Ngerti nggak? Ah, kita nggak susah sama kita nggak susah sesama mereka kakak sayang. Kita nggak susah. Ini gue yang udah ngantuk. Apa dari tadi si Berak ngomongnya nggak typo. Kak Erna juga gue pusing. Kita nggak susah sesama merek kakak sayang. Kita nggak susah sesama merek sayang. Ya udah. Perang dimulai. Malah MB hilang. MB bagian dari mereka gue anggap. Kenapa? Karena ketika kau melancarkan misi mereka untuk terus melakukan sesuatu, bahkan menyerang Raffi, gua dan lain-lain, gua anggap komplotan. Gua anggap lu bersekongkol. Oh suka maksudnya Kak Erna, nggak suka sesama jenis. Oh gitu Kak. Jangan kayak gitu lah Kak, awak udah ngantuk lo sebenarnya. Cuman kayak kepengen aja ngebacot sampah gitu. Ada yang komen, Kak Zanza tidur sama siapa? Sama suami orang sayang. Udah coba dihubungin tapi Kak si MB. Ngapain gue hubungin dia? Gue lihat aja lah, kita lihat aja lah 2-3 hari ini. Kalau nggak besok kan nggak mungkin dia nggak ini masuk. Spill dong suaminya. Ih suami orang dia. Nanti ada pula yang bilang, ih kok sama suaminya. Rupanya yang ngomong kayak gitu ya Kak Ruru. Anjir lucu anjir. Kok jadi lucu ya. Ih kok sama Cong suaminya. Tahu kenapa kalian diketawa? Dia bajer dia. Ih Cong, lakinya sama Cong. Gue suka menobatkan homie-homie. Jadi laki gue ini sebenarnya homie yang sudah bertaubat gitu. Awas yang amit-amit suami kakak laki kan. Enggak Cin. dia dia home pimpa maco. Iya. Gue suka lihat orang tobat. Ini mantannya Ruru, pernah dikokop sama Ruru. Anjing lah lucu. Geli banget. Tapi gak main lewat jalur matahari. Nggak pakai jalur matahari dia Kak. Tapi jalurnya beda. Lobang kuping. Astaga capek banget gue. Dari biji mata. Kakak
Jalur kuping. Iya, nanti pas di-spill ya ampun, ini kan korban yang dikokop Ruru. Pantas dia, pantas. Anjir. Astaga ya Tuhan, kayak pengen kuputar yang joget-joget di Thailand kemarin itu loh. Fadli. Joget pakai celana yang silit gitu, tiba-tiba kakinya dia nggak nampak pantat. Astaga. Kawan Fadli yang bajoren jangan sampai lepas. Mau gua mana videonya ya?